Kepada yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, Staf Tata Usaha, seluruh karyawan sekolah, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Mohon maaf yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada kalian semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, ihsan, dan Islam, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh rahmat dan barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan dan kita hadiahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari beribu-ribu zaman yang jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Berdirinya saya di sini ingin memberikan sedikit pendapat saya dan penjelasan mengenai kenaikan kurs dolar. Sebelumnya saya ingin tanya dulu kepada kalian semua. Bagaimana sih dampak perekonomian Indonesia saat ini di mana nilai kurs rupiah mengalami pelemahan? Jika ditarik dari segi historis pasca krisis moneter tahun 1997, awal Agustus rupiah mencapai 2.650 dolar Amerika Serikat. Dan akhirnya tahun 1998, rupiah mengalami depresiasi hingga mencapai 16.650 dolar Amerika Serikat. Sementara itu, tingkat inflasi mencapai 77% pada tahun 1998 dan suku bunga meningkat hingga kisaran 60%. Faktor tersebut tak lepas dari permainan para spekulasi di pasar valuta asing, yang kemudian diperparah oleh kebijakan Presiden Soeharto yang menerima tawaran IMF terhadap Indonesia dalam memberi pinjaman di kala krisis tahun tersebut melalui organisasi Washington Consensus dengan dalil melaksanakan reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum, dan birokrasi. Kata Theos Ostolenion tahun 2009. Tahun 2020, kurs jual US dollar 1 rupiah yaitu 15.229 dan kurs beli yaitu 15.146.000. Dan lebih ironisnya, nilai tukar rupiah senilai 16.335 dolar Amerika Serikat. Angka ini merupakan level terendah sejak tahun 1998. Kajian akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah tersebut tentu sangat diperlukan dalam melihat peluang dan ancaman bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi Indonesia saat ini. Berikut beberapa dampaknya. Pertama, akan terjadi kenaikan biaya barang impor. Fenomena semacam itu tentu sangat berdampak positif bagi produsen lokal. Sebab dari ini akan merubah konsumsi masyarakat lokal untuk memilih mengkonsumsi barang-barang lokal, yang sudah pasti member profit bagi produsen dalam negeri. Selanjutnya, kondisi ini juga menguntungkan bagi eksportir dalam negeri. Akibat dari melemahnya kurs rupiah terhadap dolar, maka banyak permintaan dari luar terhadap produk-produk Indonesia dengan meningkatnya permintaan produk dalam negeri. Namun sayangnya keuntungan tersebut tidak dirasakan semua eksportir, terutama bagi eksportir yang mengandalkan bahan baku luar negeri untuk produksinya. Kedua, dapat menaikkan tingkat suku bunga. Salah satu dampak dari melemahnya kurs rupiah adalah harus dinaikkan suku bunga. Mau tidak mau harus dilakukan untuk menstabilkan kurs. Akibat paling jelasnya adalah pertumbuhan kredit melambat, maka masyarakat enggan mengambil kredit karena suku bunganya mahal. Di samping itu, ada juga kemungkinan menurunnya investasi akibat dari lemahnya nilai kurs rupiah, sehingga investor yang tadinya ingin melakukan investasi tentu akan menunggu kondisinya hingga stabil. Pelemahan nilai tukar rupiah berdampak terhadap ekonomi, baik negatif maupun positif. Walaupun ada dampak positifnya, pelemahan rupiah lebih banyak yang berdampak negatif terhadap ekonomi akibat bisa membuat pertumbuhan ekonomi melambat, daya beli masyarakat menurun, serta pengangguran dan kemiskinan dapat meningkat. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pentingnya mengetahui dampak kurs dolar terhadap perekonomian Indonesia. Kepada seluruh hadirin, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Saya harap kalian semua mempunyai sikap peduli terhadap perekonomian Indonesia yang sedang melemah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.